Jakarta kami berkomitmen ya, Jakarta itu harus punya festival film sendiri. Betul. Ya kan, ya kita juga nggak mau kalah dong dengan daerah-daerah lain yang sudah banyak ya. Bahkan tadi saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman Narsum, ada yang sudah 16 tahun, ada yang 14 tahun. Waduh, Jakarta kita tentu saja nggak mau ketinggalan, ya kan. Apalagi sekarang di Jakarta ini kan bioskop paling banyak. Betul. Gitu ya. Terus filmmaker, produser semuanya di Jakarta. Iya. Ya kan. Omset juga pastinya paling banyak di Jakarta, ya kan? Betul. Ya nggak lucu kalau Jakarta nggak punya festival film, itu sih. Jadi juga kebetulan saya di bidang ekonomi kreatif dan perfilman ini merupakan satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif, gitu ya. Jadi memang sudah kewajiban kita bagaimana mengangkat 17 subsektor ini, ya salah satunya adalah industri perfilman, ya. Jadi kami dan Pemprov DKI pastinya berkomitmen untuk terus melanjutkan festival Jakarta Film Week ini sampai besar, bisa sampai mendunia tentunya, bisa masuk ke dalam kalender eventnya festival-festival dunia, seperti itu. Direktur program, langsung kita kenalan dan ketemu sama narasumber kita yang kedua, Mbak Vivian Idris, Festival Board Jakarta Film Week. Hai Mbak Vivian. Selamat sore. Selamat sore. Sehat ya Mbak Vivian ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah tadi kita udah sempat ngobrol sama Pak Gumilar ya soal Jakarta Film Week, harapannya seperti apa dari Pemprov. Ini kan menarik sekali, ada Mbak Vivian sebagai Festival Board ya. Selain menjadi board di JFW, ternyata Mbak Vivian ini juga tercatat sebagai Ketua Bidang Festival dan Penyelenggaraan Kegiatan di Badan Perfilman Indonesia. Wah, udah malang melintang ya kalau ngomongin perfilman Indonesia. Kira-kira kalau dari Mbak Vivian sendiri, menurut Mbak tuh seberapa penting sih adanya festival film dengan skala internasional di Jakarta, Mbak? Dan apa sih yang bisa kita pelajari dari JFW ini? Oke, selamat sore semuanya, rekan-rekan media. Pak Gumi, selamat sore. Ada Festival Director Mbak Rina, ada Jordi, ada Mbak Santi. Halo semuanya. Saya senang sekali bisa hadir di sini sebagai perwakilan dari Board JFW ya. Oke, pertanyaannya seberapa penting sih festival film ya? Saya nambahin tadi kalau Pak Gumi bilang film adalah salah satu dari 17 subsektor ekonomi kreatif, tolong dicatat juga film adalah lokomotif dari subsektor 17 subsektor ekonomi kreatif. Kenapa film dibilang lokomotifnya? Karena semua subsektor yang lainnya, baik itu kuliner, fashion, fotografi, pertunjukan, buku, itu semuanya bisa menjadi elemen di dalam film. Jadi segitu pentingnya film ini di dalam sektor ekonomi kreatif di Indonesia gitu ya. Nah, lalu festival film ini posisinya di mana? Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu ya, bahwa sejarah terbentuknya festival film itu awalnya dari pasar film. Ada sebuah pasar yang bertransaksi ya isinya adalah transaksi antara pembuat film dan pembeli film gitu ya. Nah, screening pemutaran film di situ tuh ditujukan sebenarnya untuk pembeli supaya tahu film apa aja yang bisa dijual. Tapi kemudian screening ini berkembang sendiri menjadi apa yang kita kenal sebagai festival sekarang. Yang fungsinya bukan hanya untuk berdagang ansih gitu ya, tetapi juga menjadi fungsi apresiasi, menjadi fungsi pendidikan. Kemudian dia juga mendukung isu-isu tertentu gitu ya, selain isu ekonomi. Nah, untuk Indonesia sendiri, festival film itu punya tugas dan fungsi yang sangat signifikan dan khusus gitu ya. Kenapa? Karena geografi Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke gitu ya, besar sekali, membuat filmmaker kita berada di daerah-daerah yang saling berjauhan. Festival film adalah ajang berkumpulnya tidak hanya para filmmaker, tetapi para stakeholder perfilman yang lainnya. Salah satunya karena peran festival film.
Begitu Mbak kira-kira. Waduh, jadi kalau ditanya perannya apa, besar sekali ya kalau kita flashback melihat bahwa memang festival film memberikan influence yang sangat besar terhadap perfilman Indonesia juga. Jadi kita juga terekspos gitu dengan berbagai macam culture perfilman, bukan hanya Hollywood saja tapi juga sangat-sangat beragam. Dan kita patut bangga juga ya karena di ajang festival film internasional pun film-film Indonesia ternyata sudah sangat-sangat bersaing, punya prestasi yang juga sangat-sangat luar biasa. Nah, memang ini menjadi hal yang sangat menarik dan kita harapkan betul-betul Jakarta Film Week bisa menjadi benchmark ya terhadap festival film internasional. Sama dengan festival directornya, tapi sebelumnya sekilas info di mana beliau ini mengawali karir di dunia film sebagai produser di set film dan turut memproduseri beberapa film. Di antaranya ada Opera Jawa, Under the Tree, Mata Tertutup, dan juga Setan Jawa. Saat ini ia juga aktif di bidang seni pertunjukan bersama dengan Mas Gari Nugroho dan memproduseri beberapa karya antara lain Setan Jawa, Opera Jawa, dan Tusuk Kondang. Ada juga Planet Sebuah Lamen yang dipentaskan di Belanda dan juga Jerman. Wow. Selain produksi, beliau juga menangani berbagai festival, antara lain ada Akfest bersama dengan KPKRI, ada Ruang Kreatif Seni Pertunjukan bersama Jarum Foundation, dan juga ada LA Indie Movie. Sejak 2022, beliau menjadi produser untuk Indonesiana TV. Langsung saja kita panggilkan Festival Director Jakarta Film Week, Mbak Rina Damayanti. Hai, sebelah sini Mbak Rina. Waduh. Film dari internasional. Oke. Yang nanti teman-teman bisa memantau kapan kita akan announce di sosial media. Oh, rahasia. Aku suka yang misterius seperti ini ya. Yang belum follow, langsung follow sekarang juga. Oke, ini semakin menarik kita ngobrolin soal Jakarta Film Week ya. Dan ternyata Jakarta Film Week itu selalu punya festival ambassador. Iya kan? Nah, festival ambasadornya tuh sudah pasti sosok yang inspiratif juga. Dan mungkin beberapa dari rekan-rekan media juga ada yang udah tahu bocorannya sedikit. Aku juga mau kasih bocoran, kita saksikan video berikut ini. Kita sambut tentunya Jordi Pranata, Festival Ambassador Jakarta Film Week. Hai Jordi. Halo, selamat sore semua. Selamat sore. Lemes banget ini. Iya ya. Tapi kamu jangan salah, yang sebelah sana tuh paling kencang loh. Yang pakai baju pink tuh tepuk tangannya paling kencang. Oke, Jordi, apa kabar kamu? Kabar baik. Baik ya, aduh senang banget nih karena ternyata festival ambasadornya tahun ini adalah Jordi Pranata. Siapa tak kenal dia, siapa yang belum nonton film-filmnya yang luar biasa. Tadi kan kita udah ngobrol juga nih sama narasumber inspiratif di sini seputar Jakarta Film Week ya. Nah, kamu ketika pertama kali dikontak gitu ya, terus akhirnya memutuskan menjadi festival ambassador, itu kenapa sih kalau boleh tahu gimana ceritanya? Pertama, selamat sore buat semuanya. Salam kenal, aku Jordi, Festival Ambassador Jakarta Film Week 2022. Waktu tim Jakarta Film Week menawarkan untuk menjadi Festival Ambassador, pertama langsung merasa terhormat gitu, kayak ini adalah sebuah kehormatan diajak bergabung dengan Festival Film Jakarta gitu. Sebagai generasi muda untuk perwakilan festival film itu seneng banget gitu. Di saat kita berbicara tentang Jakarta Film Week itu sendiri, terus perjalanan saya selama berkarir di industri ini, ternyata kita mempunyai spirit yang sama gitu. Muncul di tengah pandemi, terus saya juga selama pandemi tidak memilih untuk hanya tinggal diam gitu, maksudnya masih terus membuat karya, terus melakukan pekerjaan, tetapi dengan protokoler juga gitu, sampai akhirnya mengeluarkan karya-karya yang akhirnya ketika pandemi sudah mulai turun, film-filmnya keluar gitu. Jakarta Film Week juga pertama dan yang sekarang masih ada yang kedua. Ternyata kita memiliki spirit dan keinginan yang sama gitu, jadi kenapa tidak untuk
kita bekerja sama untuk menyebarluaskan Jakarta Film Week ini. Wow, punya visi yang sama dan bahkan malah merasa tersanjung ya, merasa terhormat untuk bisa menjadi festival ambassador di Jakarta Film Week. Nah, kamu ini kan seorang aktor gitu ya. Kira-kira sebagai seorang aktor, apa sih benefit yang kamu rasakan gitu ya untuk bisa menghadiri, untuk bisa mengakses berbagai program-program yang ada di Jakarta Film Week, festival berskala internasional ini? Pasti banyak banget privilege yang bakal saya dapatkan kan, karena ini festival gitu. Yes. Siapa yang nggak senang mendengar kata festival, pasti akan ketemu dengan banyak orang, apalagi ini perfilman gitu, akan bertemu dengan filmmakernya, para sineas yang terlibat dalam pembuatan film itu. Sebetulnya nggak sabar sih untuk nanti kita masuk ke masa-masa festival 4 hari nanti di bulan Oktober, mau melihat film-filmmaker itu menyuarakan melalui film-film mereka, karya-karya mereka gitu. Saya sebagai generasi muda juga mempunyai privilege jadinya untuk mengajak semua teman-teman di luar, teman-teman generasi muda untuk menonton film melalui festival film gitu, karena bukan cuman film-film yang kita lihat di bioskop aja gitu. Melalui festival film kita bisa melihat karya-karya dari berbagai macam negara, terus berbagai bendera-bendera yang mereka bawa dari negara mereka, suara-suara yang mereka bawa di film itu. Jadi akan banyak banget privilege gitu. Dan sebagai seorang aktor melihat Jakarta Film Week, nah yang akan nanti banyak film di dalamnya adalah sebuah keuntungan saya untuk menyaksikan semua proses pemutaran filmnya dari awal sampai akhir, bisa juga untuk riset dan segala macam gitu. Oke, karena genre-nya juga pasti beragam ya. Beraneka ragam pasti. Beraneka ragam dan tentunya seperti yang sudah disampaikan, ini skalanya internasional loh ya. Sehat ya. Sehat nih. Ini semua udah excited banget gitu ya untuk menyambut Jakarta Film Week 2022. Meskipun udah ada bocoran tadi soal program-programnya, boleh dong diceritain lebih rinci lagi. Ada apa aja sih program JFW tahun ini? Oke, sebelumnya aku pengen nyapa dulu buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Terima kasih banyak di luar hujan deras dan semuanya masih mau hadir untuk ketemu sama kami semua. Kami sungguh sangat tersanjung gitu. Saya juga terima kasih buat Pak Gumi, Mbak Vivian, Mbak Rina, Mbak Shanti juga, sama Jordi of course gitu, karena mau jadi bagian dari Jakarta Film Week tahun ini. Nah, aku juga, mungkin ini sesinya aku jadi lumayan panjang ya, pertanyaan cuma satu tapi jawabannya bisa lumayan gitu. Sambil kita juga pengen info ke teman-teman gitu. Yang pertama, kita punya banyak sekali program, salah satunya adalah Jakarta Film Fund. Jakarta Film Fund ini adalah, kalau tadi ngomongin tentang emerge gitu, bagaimana kita menyambut jiwa-jiwa baru di film, pembuat film yang semangatnya masih berkobar tapi nggak tahu nih mau bikin film gimana, kemudian pendanaan dari mana gitu kan. Kita juga ada program yang pertama kali kita selalu launching baik di tahun lalu maupun tahun ini, namanya Jakarta Film Fund. Jadi ini kompetisi proposal berisi ide cerita gitu yang nanti mereka mengirimkan ke kami dan kami akan menyeleksi proposal-proposal tersebut. Kemudian kita memilih 3 cerita, 3 winernya lah gitu untuk kita support produksinya mereka, dan sampai saat ini mereka sudah dalam tahapan editing. Di tahun ini ada 3 judulnya. Yang pertama ada Sunat Racing, yang kedua ada Bukan Anak Maryam, dan Pesanan Terakhir.